Jadi di sini saya akan memulai lab di 10.2, yaitu lab deploying Ansible. Di sini kita akan menginstal Ansible di workstation, mengkonfigurasi sebagai control node, dan konfigurasi inventory untuk connect ke server a.lab.example.com dan server b.lab.example.com. Host yang dikelola kita dapat membuat, memodifikasi atau mengedit dan memecahkan masalah playbook sederhana yang menggunakan variabel dan faktor. Di sini kita akan mendapatkan install dan konfigurasi Ansible, membuat, memodifikasi dan memecahkan masalah di playbook. Di sini kita akan memulai labnya menggunakan lab start review -cr1. Sini kita akan mulai dengan perintah lab start review. Kita copy, kita paste. Sambil nunggu, saya akan menjelaskan spesifikasi install navigator konten otomatisasi workstation agar dapat berfungsi sebagai control node repositorium yang berisi paket yang telah dikonfigurasi workstation. Di direktori proyek Ansible kita adalah /home/student/review -cr1. Pada simple control buat /home/student/review -cr1/inventory berkas inventory harus berisi grup yang disebut dev yang terdiri dari host yang dikelola server a.lab.example.com dan server b.lab.example.com host yang dihosting. Kita akan buat file konfigurasi Ansible yang bernama /home/student/review -cr1/ansible.cfg.cfg. File konfigurasi ini harus menggunakan /home/student/review -cr1/inventory. File tersebut sebagai inventory proyek. Kita akan masuk ke hub otomasi pribadi di utility.lab.example.com dari baris perintah sebelum mencoba menjalankan navigator konten otomasi, sehingga kita dapat menarik gambar lingkungan eksekusi otomasi dari registry kontainernya. Nama penggunanya adalah admin dan kata sandinya adalah Red Hat. Buat file konfigurasi untuk navigator konten otomatisasi bernama /home/student/review -cr1 navigator.tml. File konfigurasi ini harus menyetel citra lingkungan eksekusi otomatisasi reboot ke utility.lab.example.com /ee-supported rhel8.2 dan navigator konten otomatisasi hanya boleh menarik citra ini dari repository container jika tersebut tidak ada di sampel control. Kita akan buat playbook yang bernama users.yml di direktori proyek. Playbook tersebut harus berisi satu playbook yang berjalan pada host terkelola dalam dev group. Playbook tersebut harus menggunakan satu tugas untuk menambahkan pengguna Joy dan Sam. Semua host terkelola dalam dev group. Jalankan users.yml playbook dan pastikan playbook berfungsi. Periksa package.yml playbook yang ada. Dalam playbook tersebut, tentukan variabel play yang diberi nama package dan daftar dua paket sebagai nilai HTTPD dan MariaDB server. Jalankan package.yml playbook dan konfirmasi bahwa kedua paket tersebut diinstal dan host terkelola tempat playbook berjalan. Tambahkan tugas ke package.yml playbook yang menginstal Redis paket jika total ruang swap pada host terkelola lebih besar dari 10 MB. Jalankan package.yml playbook lagi setelah tugas tambahkan.
Selesaikan masalah playbook yang ada di verify_user.html. Playbook harusnya memverifikasi bahwa SIM pengguna berhasil dibuat, dan playbook tidak seharusnya membuat SIM pengguna jika pengguna tersebut tidak ada. Jalankan playbook dengan cek opsi tersebut dan atasi semua kesalahan. Ulangi proses ini hingga playbook dapat dijalankan dengan cek opsi tersebut dan berhasil. Lalu jalankan verify_user.html playbook secara normal. Pada langkah pertama, kita akan menginstal navigator konten otomatisasi workstation sehingga dapat berfungsi sebagai simple control. Ini kita akan menggunakan perintah sudo dnf install ansible navigator. Sini kita akan menggunakan password student. Kita sudah menginstal, kita tekan Y. Kita sudah menginstal semua. Pada langkah kedua, pada simple control kita akan buat /home/student/review cr1/inventory atau bekas inventory. Bekas tersebut harus berisi grup yang disebut dev, terdiri dari host yang dikelola, server a.lab.example.com dan server b.lab.example.com, host yang dihosting. 2.1 kita akan beralih ke /home/student/review cr directory. Kita pakai perintah cd review cm1, kita copy, kita paste. Di sini kita udah beralih ke review cm1. Di 2.2 kita akan buat inventory file dengan konten berikut. Kita akan membuat grup dev, yaitu isinya server a.lab.contoh.com dan server b.lab.contoh.com. Kita akan menggunakan theme inventory. Kita beralih ke insert. Di sini kita copy grupnya. Udah, sekarang kita ESC T2, kita simpan dan kembali. Di langkah 3 kita akan buat file konfigurasi Ansible bernama /home/student/review-cr1/ansible.cfg. File konfigurasi harus menggunakan /home/student/review-cr1/inventory. File tersebut sebagai inventory proyek. Tambahkan isi berikut untuk mengkonfigurasi ./inventory bekas inventory sebagai sumber inventory. Ini kita menggunakan theme insert, kita copy isinya dan paste. Kita akan simpan menggunakan di langkah 4 kita akan membuat file konfigurasi navigator konten otomatisasi yang bernama /home/student/review-cr1/ansible navigator.html. File konfigurasi ini harus menyetel citra lingkungan eksekusi default ke utility.lab.example.com/ee-supported-rhel8.2 dan Ansible Navigator hanya boleh menarik citra dari registrasi kontainer jika citra tersebut tidak ada. Pastikan untuk masuk ke hub otomatisasi pada otomatisasi pribadi utility.lab.example.com dengan perintah portman login. Perintah tersebut
nama pengguna kita adalah admin dan kata sandinya adalah rehat. Di sini kita akan menjalankan Ansible Navigator untuk mengurus titik eksekusi. Di sini kita akan di langkah 4.1 kita akan buat /home/review-1/Ansible Navigator .yml content playbooknya. Di sini kita akan menggunakan theme Ansible Navigator ini kita isinya kita copy. Di 4.2 kita akan mengerang Podman login utility.lab.example.com comment. Sini kita akan menggunakan perintah Podman login utility.lab.example.com copy dengan username admin. Nah, kita sudah login. 4.3 kita akan mengerang Ansible Navigatornya. Di sini ada collection config.hub sebagainya. Ini kita akan kembali dengan pindah exj. Di langkah kelima kita akan membuat project directory. Kita akan membuat dan mengerang user.yml playbook untuk meng-add user, view, dan sum ke inventory host di grup dev. Kita akan hanya menggunakan single text di playbook. Jadi kita akan membuat theme masih user YML. Ini kita akan mengisi ini copy paste. Sini ada user, view, dan sum. Kita di 5.2 kita akan mengerang user YML playbook dengan perintah Ansible Navigator dan /mst.user.yml. Ini kita coba. Di sini saya masih menggunakan bahasa Indonesia, guys. Sudah bisa, guys.
sini kita lanjut di langkah 5, di langkah 6. Di langkah 6 kita akan memeriksa package.yml playbook. Dalam playbook tersebut, tentukan variabel p yang diberi nama package dengan daftar dua paket sebagai nilai HTTPD dan MariaDB server. Jalankan package playbook. Di sini kita akan menjalankan package playbook. Pertama kita buka dulu playbook package-nya. Baca di insert dan kita akan menambahkan variabel parse yang berisi paket, yang berisi HTTPD dan MariaDB server. Yang di bawah tax copy, udah, terus sekarang kita simpan dalam perintah exe 2 wiki. Terus di 6.2 kita akan menjalankan package.yml. Ini menggunakan perintah Ansible bilateral. Nah, terus mstr package.yml. Terus di langkah ke-7 kita akan menambahkan package YML playbook yang menginstal Redis paket jika ruang swipe tersedia pada host terkelola lebih dari 10 MB. Jalankan package.yml. Jadi playbook akan menambahkan tugas. Di langkah 7.1 kita akan menambahkan Redis paketnya. Kita buka lagi package.yml, kita insert. Sini kita akan menambahkan kita akan menginsert Redis paket. Di bawah state sini kita udah menambahkan install Redis ansible.built-in.dnf dengan nama Redis status ketika Ansible langsung back swipe total 10 MB. Kita simpan dengan 2 wiki. Dan di langkah 7.2 kita akan mengeran package.yml dalam perintah yang sama. Kita pakai aja. Sudah, sini kita sudah menginstal Redis dan mengubah server rack-nya. Di langkah 8 kita akan
troubleshoot atau menyelesaikan masalah pada playbook verify_user.ml. Playbook yang seharusnya memverifikasi bahwa sang pengguna berhasil dibuat, dan playbook tidak seharusnya membuat sang pengguna jika pengguna tersebut tidak ada. Jalankan playbook dengan -check opsi tersebut dan atasi semua kesalahan. Ulangi proses ini hingga playbook dapat dijalankan dan -check opsi tersebut berhasil, lalu jalankan verify_user.ml playbook secara normal. Di sini kita di langkah 8.1 kita akan menjalankan verify_user.ml dengan perintah -check. Di sini kita akan menjalankan perintah tersebut. Di sini dia error karena kita masih ada salah di baris ke-7. Di langkah 8.2 kita akan memperbaiki kesalahan pada verify_user.ml pada playbooknya. Ini kita akan membuka playbook verify_user.ml. Sini kita akan menambahkan ansible.bulletin.user pada teks verify. Di sini dia ada salah, yang harusnya bulletin jadi bulletin. Dan sekarang kita simpan dengan ESC2wiki. Di sini kita akan menjalankan kembali atau merun playbook verify_user.ml dengan perintah -check. Kita buka yang tadi aja, tinggal panah atas ini. Sini masih error karena kita tidak mengimport parameter untuk ansible.bulletin.binit file modul event. Di 8.4 kita akan mengubah error. Kita buka lagi playbooknya. Sini kita akan mengubah pada ketika subjek atas. Nah, sekarang kita simpan di langkah 8.5 kita akan menjalankan kembali playbooknya dengan perintah tadi kita akan atas saja. Kita coba ulang penggunaannya dengan perintah simpan.
Ini sudah. Oke, terus di angka 86 kita akan mengulang lagi verify terus ke user.ml dengan perintah data. Sini kita akan tanya sampai cuma hapus save-nya aja, hapus, kita enter. Sini sudah server a.example.com OK4 change nomor 1. Sini kita akan lihat review. Ini kita akan mengecek lab sistemnya sukses, ensuring Ansible configure the packet is installed on workstation juga udah. Kita ensuring inventory file is present juga udah, Ansible CFG file is present udah, semuanya sini sudah. Dan kita akan lab finish. Sudah lab finish.